Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, anak-anak, pada hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun pembelajaran masih dalam keadaan jarak jauh ya. Tapi mudah-mudahan pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan bisa diikuti dengan baik. Nah, dalam pembelajaran minggu ini, Bapak akan membahas materi pembelajaran fikih di mana pembelajaran kedua mengenai minuman halal dan haram. Nah, kemarin pada 2 minggu ke belakang kita telah membahas makanan halal dan haram. Nah, sekarang yang akan kita bahas minuman halal dan haram. Nah, sebagaimana makanan, minuman juga terbagi menjadi dua. Ada minuman yang halal, ada minuman yang haram. Apa itu minuman halal? Nah, minuman halal adalah semua minuman. Nah, ini salah salah ngetik ya Bapak ya. Semua minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan. Ya, walaupun bahan dasarnya adalah air seperti teh, kopi, es jus, es jeruk, dan lain-lain. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 175 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi wa yuhillu lahumut thayyibat. Artinya dan yang dihalalkan segala yang baik bagi mereka. Nah, berdasarkan firman di atas dapat disimpulkan bahwa semua minuman yang baik kemudian halal dan tidak dilarang oleh Allah dapat dipakai sebagai bahan pembuatan minuman halal. Ya. Jadi minuman yang baik, yang halal dan tidak dilarang oleh Allah itu dapat dipakai sebagai bahan pembuatan minuman yang halal. Nah, di mana manusia sebagai pengelola dan pemproduksi minuman akan mendapat pahala dari Allah apabila usaha yang dilakukannya itu diikuti niat karena Allah dan mau bersyukur atas segala nikmatnya. Ya. Jadi orang yang memproduksi minuman yang halal ini dengan tujuan ingin mendapat pahala dari Allah, maka di sana orang tersebut merupakan orang yang dinilai orang yang bermanfaat dan akan diberikan suatu kebaikan oleh Allah. Nah, minuman-minuman halal ini bag, apa jenisnya itu bermacam-macam ya, banyak sekali. Cuman kalau kamu lihat pada halaman 16 di sana Rasulullah SAW menyebutkan bahkan hadis menerangkan kesukaan minuman dari Rasulullah SAW di mana hadis di sana menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim karena ahabbus syarabi
kana ahabbus syarabi ila rasuli sallallahu alaihi wasallam al-hulwal barid. Ini adalah salah satu minuman yang disukai oleh Rasulullah. Apa minuman yang disukai Rasulullah? Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasannya minuman yang paling disukai Rasulullah adalah minuman manis yang dingin. Ya. Nah, tentunya minuman manis yang dingin ini bahan-bahannya tentunya harus dari bahan-bahan yang halal, bahan-bahan yang tidak berbahaya, bahan-bahan yang bermanfaat bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Itulah yang dimaksud dengan pengertian minuman yang halal. Ya, contoh-contohnya di sini sudah. Ya, contoh-contohnya tadi seperti teh, kopi, es jus, es jeruk dan lain-lain. Kemudian yang kedua, minuman yang haram. Apa itu minuman yang haram? Minuman yang haram itu adalah semua jenis minuman yang termasuk dalam ya memabukkan, menjijikan dan membahayakan bagi kesehatan. Di mana ini bisa dibuktikan melalui laboratorium. Nah, ini yang disebut dengan minuman yang haram. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91, Bapak di sini cuma menulis ayat 90 saja. Nanti kalian bisa dilihat di dalam Al-Quran ayat 90 sampai 91. Allah berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Nah, yang artinya sesungguhnya minuman khamr. Nah, yang di garis bawahnya itu adalah minuman khamar, kemudian berjudi, berkorban untuk berhala, menggudi nasib dengan panah, ini termasuk perbuatan setan. Maka kata Allah, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi ketika kamu menjauhi minuman khamar ini, khamar itu artinya minuman yang memabukkan, minuman yang membuat kita tidak sadar, maka ketika kamu menjauhi perbuatan ini, kata Allah, kamu akan mendapat keberuntungan. Sebaliknya, ketika kamu memakan ataupun meminum perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, sebaliknya, yaitu akan mendapat kerugian, bahkan kecelakaan. Nah, kemudian sampai saat ini sudah ditemukan berbagai jenis minuman yang secara positif itu memabukkan serta diharamkan melalui fatwa Majelis Ulama. Ini diantaranya saja ya, diantaranya saja yang pertama bir dalam segala merek ya. Jadi bir ini banyak mereknya. Ya, ada bir bintang, ada banyak lah. Nah, jenis bir ini menurut MUI termasuk ke dalam minuman haram. Kemudian yang kedua vodka, tiga ciu, empat air putih, lima whisky,
Maaf, bukan air putih ya, anggur putih. Kalau air putih mah boleh. Ini mah anggur putih, kemudian whisky, daun ganja, buah kecubu, sabu-sabu, heroin, ekstasi, dan semua minuman yang beralkohol. Nah, inilah contoh-contoh minuman yang sudah positif diharamkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kenapa diharamkan? Karena minuman-minuman ini adalah sejenis minuman khamar. Apa khamar itu? Khamar itu minuman yang dapat memabukkan, yang membuat kita tidak sadar. Sehingga minuman-minuman ini dikategorikan sebagai minuman yang haram. Kemudian, apa akibat minuman haram ini? Nah, berbagai akibat yang timbul dari makanan ataupun minuman yang haram di antaranya ya. Jadi, kenapa Allah membuat minuman ataupun makanan yang haram? Nah, di sini karena pertama Allah ingin menguji sejauh mana manusia bisa memilih mana makanan atau minuman yang baik. Kemudian, apakah manusia bisa tahan terhadap godaan setan? Ya, karena pada dasarnya baik makanan atau minuman ini adalah salah satu hal yang Allah ingin menguji kepada manusia tersebut. Kira-kiranya manusia ini ingin memilih yang mana? Apakah yang baik atau yang buruk? Yang halal atau yang haram? Jadi Allah ingin menguji di sini. Di mana akibat dari minuman haram ini yang pertama akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik di dunia ya baik di dunia ini bagaimana azabnya biasanya berbentuk penyakit ya orang yang sering mengkonsumsi minuman atau makanan yang haram biasanya dia mudah terserang penyakit ya kenapa karena di dalam tubuhnya sudah termasuki oleh zat-zat yang berbahaya. Apalagi di akhirat. Jadi orang yang minum atau makanan yang haram ini di dunia dia bisa berbahaya bagi tubuhnya, di akhirat akan mendapat azab atau murka dari Allah. Nauzubillah ya. Untuk itu kita harus menjauhi bahkan jangan sekali-kali kita makan atau minum minuman yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang sering minum minuman atau makan makanan yang haram akan membentuk sifat-sifat syaitaniyah, sifat-sifat setan. Salah satunya sifat setan itu adalah suka marah. Lihat orang yang mabuk, orang yang sudah minum minuman keras, dia akan
suka marah. Ada yang melihat kepada dirinya padahal melihat cuma mau melihat saja merasa apa? Merasa ter terpancing emosinya. Padahal cuma mau melihat saja. Kemudian suka berbohong. Ini orang yang banyak minum minuman khamar, banyak minum minuman haram ini, dia akan mudah sekali berbohong. Dan yang ketiga, berkhianat. Kemudian yang keempat, susah menerima ilmu kebenaran. Ketika orang banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram, maka dia akan sulit untuk menerima ilmu kebenaran. Kelima, badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Nah, mungkin itulah pembahasan yang bisa disampaikan pada saat ini, yaitu pembahasan tentang makanan, maaf, minuman halal dan haram. Nah, tugasnya silahkan kalian kerjakan latihan soalnya pada halaman 11 sampai 12 bagian A, B, dan C dalam buku catatan. Nah, tugasnya kalian tinggal menulis jawabannya saja. Kemudian yang kedua sama, kerjakan juga latihan soalnya halaman 21 sampai 22. Dalam buku catatan juga jawabannya saja. Ya. Jadi tugas-tugasnya yang pertama ini tentang makanan halal dan haram. Yang kedua tentang minuman halal dan haram. Kalian tinggal kerjakan latihannya. Kemudian batas pengumpulan tugas ini, wah, Bapak kasih waktu 1 minggu ya, sampai hari Ahad tanggal 9 Agustus. Hasilnya bisa difotokan. Kalau kalian sudah bisa mengupload ke e-learning, silahkan upload tugasnya ke e-learning. Kalau Pak belum bisa, susah, bisa via WA juga. Nah, sekian dulu pembelajaran fikih hari ini. Insya Allah kita teruskan pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.